adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang membimbing dan menyertai kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Yeni. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik semua pada kenal sama Kak Yeni? Kenal ya. Terus ketika Kak Yeni kecil, Kak Yeni itu sering bertanya sama mama sama papa, "Mama, papa, saya ini siapa?" Nah, mama papa bilang, "Kamu itu anak mama, anak papa." Dan firman Tuhan yang akan kakak bawakan saat pagi hari ini untuk kita semua, untuk adik-adik semua, kita mau bertanya, "Tuhan, saya ini siapa ya?" Ayo, siapa kita? Ada yang tahu adik-adik kita ini sebagai apa di hadapan Tuhan? Ya, kita sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang kakak mau bawakan itu adalah, kita buka sama-sama kitabnya yuk. Di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bagi kakak-kakak semua, adik-adik yang udah bisa membaca, kita mau baca perikopnya, yaitu manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Ya, manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Nah, ketika kita bertanya mengenai siapa kita Tuhan, adik-adik yang kecil, siapa saya Tuhan? Pasti dikatakan, "Oh, kamu Nia, kamu Iel, kamu Fiona, kamu Yosi." Nah, semua kita punya nama. Dan kita pertama kali berkenalan itu pasti tanya nama kamu siapa? Nah, tapi di dalam ayat ini kita, adik-adik semua dan kakak itu adalah manusia yang berdosa. Nah, kalau manusia yang berdosa itu, semua kita udah tahu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita. Di ayat yang ketiga ya, kita lihat di sini dikatakan bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Nah, itu menggambarkan bahwa kita, ketika kita masih dalam keadaan bayi, dalam keadaan anak-anak, menggambarkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita nggak bisa kuat, kita lemah. Dan kita butuh seorang penolong. Dalam kelemahan itu Tuhan mengajarkan untuk kita rendah hati. Allah memakai yang lemah di mata dunia untuk menyatakan kuasanya. Sementara orang yang kuat, orang yang sombong, Tuhan tidak pakai. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat ini dikatakan kekuatan manusia dalam kecongkakan dan menonjolkan diri. Jadi Tuhan tidak suka kalau dia bilang, "Tuhan, saya ini punya uang banyak." Tuhan tidak suka kalau kita adalah orang yang sombong, orang yang congkak. Tetapi bayi-bayi dan anak-anak seperti Ade Fiona dan Dede Ael yang waktu masih kecil, dan semuanya kita waktu masih kecil kita masih digendong sama mami, digendong sama orang-orang karena kita belum bisa berjalan sendiri. Nah, itu adalah melambangkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tetapi dikatakan manusia yang lemah inilah yang Tuhan pakai untuk menjadi manusia yang mulia. Nah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Tuhan? Siapa aku Tuhan? Kok aku bisa bernyanyi memuji Tuhan? Siapa aku Tuhan? Kok aku bisa berdoa sama Tuhan? Sementara aku ini bukan siapa-siapa. Kakak Yeni ini cuman seorang manusia yang berdosa, tetapi Tuhan bisa kasih suara, Tuhan bisa pakai dalam kelemahan. Kakak Yeni ini manusia lemah juga. Kakak Yeni takut kalau dulu disuruh untuk nyanyi ke depan, takut. Tapi apa? Tapi Tuhan mau pakai Kak Yeni untuk bisa bernyanyi bersama adik-adik semua kan? Nah, di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa melihat langit itu, langit yang besar, langit ini
Langit yang luar biasa ini itu adalah buatan daripada tangan Tuhan. Semua langit yang besar ini buatan Tuhan. Lalu apa? Pohon yang besar, bunga-bunga yang cantik, hewan-hewan yang kita lihat, ada jerapah, ada gajah, itu semua buatan tangan Tuhan. Kita ini dibandingkan dengan gajah yang besar, kita kecil kan? Nah, tapi apa Tuhan katakan? Kita adalah manusia yang mulia yang Tuhan pakai. Di ayat yang ke-6 sampai yang di ayatnya yang ke-9 itu menyatakan bahwa karya ciptaan Tuhan itu, perintah Tuhan untuk manusia itu adalah berkuasa atas binatang di darat, di laut, dan di udara. Masih ingat kisah penciptaan kan? Manusia berkuasa atas binatang di laut, di darat, dan di udara. Dan manusia diciptakan Tuhan untuk memimpin hewan-hewan itu. Nah, tetapi yang mau kakak tekankan di sini adalah Tuhan tidak menginginkan ketika kita Tuhan pakai sebagai makhluk, sebagai manusia yang Tuhan berikan kuasa, yang Tuhan berikan kemampuan untuk kita bernyanyi, untuk kita boleh merasakan nafas kehidupan, untuk kita sebagai manusia yang boleh bersyukur. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang tinggi hati. Ya, ayat hafalannya itu di ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Itu ayat hafalannya ya. Kita sangat bersyukur. Yang mau kakak ajak untuk kita semua itu, kita sangat bersyukur atas setiap yang Tuhan lakukan, atas setiap yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kita sangat mensyukurinya ya. Adik-adik semua, kita mau berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa, anak-anak Tuhan yang berdosa, tetapi kami mau Tuhan pakai. Kami mau Tuhan pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, melebihi setiap semua yang telah Tuhan ciptakan, baik itu hewan, baik itu langit, baik itu bumi ini, apapun yang telah Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan lebih mengindahkan kami sebagai makhluk yang sangat Tuhan kasihi. Berkati adik-adik semua dalam studi mereka, berkati juga mereka yang saat ini dalam rumah, sekolah di rumah, dalam kejenuhan, dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Kau yang senantiasa memberkati mereka. Berkati orang tua mereka juga dalam mendidik mereka, daripada hikmat yang daripada Tuhan, kesabaran yang daripada-Mu Kau limpahkan kepada setiap orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama percaya, adik-adik semua katakan amin. Dadah.